Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bedah matematika USN STAN dan juga tes potensi skolastik SBMPTN. Ya. Dua soal seperti biasa kita bahas pada kesempatan kali ini. Harapannya semoga bermanfaat dan juga berharap semoga juga siapa tahu muncul di SNBP ya SNBT ya kalau dulu SBMPTN ya. Namun juga semoga kalian siapa tahu juga sudah lolos di SNMPTN kalau dulu sekarang jadi SNBP ya. Oke, dua soal itu apa saja? Nah, tampak seperti ini. Soal pertama tentang pertidaksamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan pecahan ya yang mana kalian disuruh mencari hubungan antara nilai X dan Y. Kemudian yang kedua adalah tentang bangun datar, yaitu bangunan antara dua buah segitiga. Kalian disuruh mencari nilai sudut Y. Gitu aja. Dua soal ini, jadi ini aslinya dua soal-soal yang dulu muncul di SMA atau mungkin juga yang kedua di SMP. Gitu ya. Oke, dua soal ini saya ambilkan dari soal USM STAN tahun 2010. Semoga bermanfaat. Oke, sip. Langsung ke slide pertama. Ya. Jika X kuadrat min 9 X plus 19,25 lebih dari 0 dan 5Y plus 3 per Y min 1 kurang dari atau sama dengan 2, di mana Y tidak boleh sama dengan 1, maka hubungan antara X dan Y seperti apa? Ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini nih adik-adik, maka kita harus menganalisa untuk X-nya dan juga menganalisa untuk Y-nya. Nah, kita lakukan menganalisa untuk X-nya dulu. Kalau untuk X-nya ini kan kebetulan adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat, maka apa? Kita harus memfaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, pakai rumus ABC, gitu kan ya. Nah, maka apa? Yang tampak seperti ini kan angka yang belakang ini kan tampaknya serem 19,25. Maka kalau difaktorkan kan kelenger gitu ya. Ya memang harus dicari memang soal-soal di USN STAN ataupun juga tes potensi skolastik rata-rata soalnya adalah model-model yang aslinya soalnya itu apa cara pengerjaannya mudah tapi angka-angkanya yang dibuat rumit gitu kan ya. Oleh karena itu ya kita harus siap untuk menghadapi yang seperti itu karena memang makanya kita harus berlatih, sering mencoba. Oke ya, sip. Ayo kita kupas ke bagian yang pertama, mencari X-nya. Nah, kalau untuk mendapatkan nilai X-nya ini adik-adik, maka apa langkah pertama ya kita harus cari apakah itu pertidaksamaan kuadrat itu bisa difaktorkan ataukah tidak. Yang ini. Nah, bisa difaktorkan ataukah tidak? Ya kalau tidak bisa ya harus pakai rumus ABC dampaknya ya. Namun demikian, tampak soal ini aslinya adalah bisa difaktorkan. Bagaimana pemfaktorannya? Adalah tampak seperti ini. Nah, ini ya. Loh, apa betul ini? Ya, kita cek ya. X kali X kuadrat. Terus ini min 11 per 2X, ini min 7 per 2X. Lah, kalau min 11 per 2 ditambah min 7 per 2 kan negatif 18 per 2. Berarti berapa? Kan negatif 9. Nah, kemudian min 7 per 2 kali min 11 per 2, jamnya adalah 77 per 4. Nah, itu kalau kamu bagi, hasilnya mesti sama dengan ini, 19,25. Sehingga, ini kalau saya tuliskan tadi, untuk membuktikan itu bisa difaktorkan, nah, tampak seperti ini, ya maka ini yang tadi negatif 18 per 2 itu adalah negatif 9. Kemudian kalau 77 per 4 hasilnya adalah 19,25. Namun ini kan karena ijir-ijirane gitu ya. Maka apa yang seperti ini hasilnya tidak apa ini kalau kalian sudah tahu bisa melakukan ini ya langsung saja ke uji titiknya pakai garis bilangan. Oke ya. Sip. Maka langkahnya untuk mendapatkan garis bilangan, maka X min 7 per 2 kita anggap sama dengan 0, atau X min 11 per 2 kita anggap sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 7 per 2. Atau X-nya sama dengan 11 per 2. Sehingga kalau kita buatkan garis bilangannya tampak seperti ini. Yang kecil taruh sebelah kiri, yang gede taruh sebelah kanan. Gitu ya. Nah, maka apa? Ini 7 per 2, ini 11 per 2, karena ini geser ke ruas kanan, kan jadi positif 7 per 2. Ini X min 11 per 2, lah min 11 per 2-nya pindah ke kanan, jadi 11 per
2. Nah, 7 per 2 itu 3,5. 11 per 2 itu 5,5. Lah, baru kita lakukan uji titik. Caranya gimana? Ambil satu titik yang mudah. Misalnya kita ambil titik 0. Ya. 0, bilangan 0 itu kan berarti di bawahnya 3,5 ini ya. Nah, 0 ada di sini, di daerah ini. Maka apa? Kalau 0 itu saya menggantikan X-nya ini, nah ini saya ganti dengan 0, X ini saya ganti dengan 0, maka apa? Min 7 per 2 kali min 11 per 2, karena 0 dikurangi ini kan min 7 per 2. 0 dikurangi ini kan tinggal negatif 11 per 2. Nah, kalau negatif 7 per 2 kali negatif 11 per 2 kan jawabnya positif. Nah, ya, nilainya positif yang di sebelah sini. Nah, karena ini positif, saya tulis di sini hasilnya positif. Maka apa kalau di sini ini adalah positif, ini ada D. Ingat, ini pangkatnya ganjil. Nah, ini pangkatnya ganjil. Nah, kalau ada pemfaktoran seperti ini, kalau pangkatnya ganjil, tandanya berubah. Kalau di sini positif, geser ke sini, tandanya negatif, gitu ya. Nah, kalau begitu yang 11 per 2 mana ini juga pangkatnya ganjil, maka apa? Ke kanan pun juga berubah. Kalau ini min menjadi plus ya. Nah, ini apa? Kalau sudah tahu yang seperti ini ada ya, maka daerah penyelesaiannya gimana? Dilihat. Ini dia mintanya kan lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti apa? Nilainya positif. Yang mana yang positif? Yang ini yang positif. Nah, ini bernilai positif, ini bernilai positif. Nah, kalau sudah tahu daerah penyelesaian di sini, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, tampaklah seperti ini. Sehingga penyelesaiannya adalah X itu kurang dari 7 per 2 atau X-nya lebih dari 11 per 2. Oke ya, sip ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau yang pertidaksamaan pecahan. Maka apa langkahnya? Harus kita samakan penyebutnya yang di ruas kanan. Ya, kita jadikan penyebut Y-1. Maka apa? Yang pembilang juga digantikan Y-1. Maka kalau ini kita geser ke ruas kiri, tampaklah menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau begitu gimana ini? Ya, kita tinggal menyamakan penyebutnya saja. Ini kalau geser ke ruas kiri jadi negatif ini. Ya. Jadi apa? Negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Terus negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2. Yang ini. Nah, kemudian 5Y-nya itu ini tetap ya plus 3. Ini juga plus 3. Oke. Kalau sudah tampak seperti ini, maka yang sejenis kita sederhanakan. 5Y kurangi 2Y, 3Y. Terus 3 tambah 2, 5. Penyebutnya tetap yaitu Y-1 kurang dari atau sama dengan 0. Maka kalau sudah seperti ini, ya sama seperti ini tadi, kita anggap 0 pembilang dan penyebut ini kita anggap dulu ya, kita anggap dulu sama dengan 0, harapannya untuk mendapatkan apa titik di garis bilangannya ya. Maka 3Y plus 5 sama dengan 0, nah, sehingga kita dapatkan Y sama dengan negatif 5 per 3. Kalau ini kita geser ke ruas kanan, gitu ya. Nah, yang ini Y-1 sama dengan 0, maka ini kalau min 1-nya geser ke ruas kanan, jadi Y sama dengan 1. Maka kalau kita buatkan garis bilangan, nah seperti ini, yang kecil taruh sebelah kiri, yang gede taruh sebelah kanan. Baru dilakukan uji titik. Tapi ingat ada di situ ada tanda sama dengan. Nah, ini ada tanda sama dengan. Maka apa? Pembilang nanti, penyebutnya nanti tidak boleh sama dengan 0, alias penyebutnya berarti yang ini nanti berlubang, nanti yang ini harus buntet gitu ya, harus buntet ini hasilnya ya. Nah, ini harus buntet. Nah, ini buntet lah. Reportnya ya, buntet. Nah, ini yang satu berlubang. Maksudnya apa? Negatif 5 per 3 bisa menjadi penyelesaiannya kalau yang satu tidak boleh. Nah, kita lakukan uji titik. Nah, kita lakukan uji titik. Maka apa? Ya kita ambilkan apa angka yang mudah. 0. 0 gimana? Antara min 5 per 3 sampai dengan 1. 0 di sini tuh ya. Nah, kalau 0 kita masukkan, masukkan, gantikan Y ini. Nah, terus ini Y-nya ini juga diganti dengan 0. Nah, maka apa? Nah, 3 kali 0 kan 0 ya. Berarti tinggal positif 5. Ini positif pembilangnya. Terus penyebutnya lagi 0 dikurang 1. Jawabnya apa? Negatif. Loh, alias negatif. Bilangan positif bagi negatif. Hasilnya apa? Negatif. Loh, berarti apa? Di sini negatif. Nah, ingat. Ini masing-masing kan pangkatnya 1. Ini juga pangkatnya 1. Alias pangkatnya
ganjil, maka apa? Kalau di sini negatif, ke sini mesti berubah jadi positif. Nah, yang sebelah kiri juga demikian. Karena tadi min 5/3 juga pangkatnya ganjil, maka kalau di sini min, maka di sini berubah jadi positif. Ya. Nah, kalau begitu daerah penyelesaian di mana? Nah, ingat, ini penyelesaiannya adalah kurang dari atau sama dengan 0. Berarti apa? Nilainya adalah kalau bilangan kurang dari 0 berarti yang negatif. Nah, yang ini. Nah, kalau begitu, bila kita buatkan garis bilangannya, maka tampaklah pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Kalau begitu penyelesaiannya Y itu terletak antara min 5/3 sampai dengan 1, di mana negatif 5/3-nya ada garis bawahnya, yang 1 tidak ada karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Sip. Nah, kemudian hubungannya bagaimana antara penyelesaian yang X dan Y? Nah, kita lihat, kalau begitu, nah ini tampak sekali apa yang ada deh. Nah, kita kan tujuannya mencari hubungan antara X dan Y. Ya. Ternyata X-nya itu nah, kurang dari 7/2 atau X-nya lebih dari 11/2. Sementara Y-nya nilainya adalah terletak di antara min 5/3 sampai dengan 1. Ya. Nah, ini kalau kita gabungkan, ya, bagaimana hubungan antara X dan Y? Nah, apakah X-nya itu Y-nya itu kurang dari X ataukah X-nya kurang dari Y? Nah, maka apa? Kan tidak tampak kejelasannya hasilnya ya. Sehingga kalau seperti ini saya lebih memilih ke hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan ya. Karena bisa lebih bisa kurang gitu ya, tergantung dari itunya ya. Maka saya lebih cenderung ke ini, yaitu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jadi menuju ke slide kedua, yaitu tentang bangun datar ya. Perhatikan gambar di atas ya. Jika segitiga ABC ya, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga EDC ya, EDC ya. Dan kemudian di mana AC sama dengan BC, AC itu ini, BC itu ini ya. Berarti panjangnya sama, maka otomatis apa ini ada di kalian juga harus mencermati kalau begitu C do, nah ya C do ini mesti sama pula dengan panjangnya CE karena tadi sebangun ya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau diketahui bahwa besar sudut CBA alias yang ini adalah X min 24. Padahal di sini adalah X gitu ya. Nah, maka apa dari kalau ini adalah X min 24, padahal dia itu sama kaki, maka apa? Otomatis yang sudut CBA sama pula dengan sudut CAB ya, sama pula dengan sudut CAB ini. Nah, ini saya buat gambar biarnya ya. Sudut ini sama dengan ini. Berarti apa? Sudut CAB adalah X min 24. Lah, kalau begitu apa yang kita peroleh? Kalau begitu dia itu antara X dengan X min 24 membentuk apa? Garis berpelurus gitu ya. Maka apa? Nah, sudut berpelurus, maka apa? Kalau begitu X ditambah X min 24 jawabnya adalah sama pula dengan 180. Nah, berangkat dari ini nanti kita bisa peroleh nilai Y-nya. Oke, ayo. Kalau begitu kita lanjutkan, maka pada lah kalau begitu karena tadi adalah berpelurus, maka X plus X min 24 jawabnya adalah sama dengan 180. Maka apa? X 2X ya, X tambah X 2X, ini 24 tetap ya. Ini negatif. Nah, ini terus kalau ini negatif 24 pindah ke ruas kanan, jadilah 180 ditambah 24. Maka kita peroleh 2X sama dengan 204. X kalau begitu sama dengan 102. Oke, sip. Nah, lalu bagaimana kita mencari nilai Y-nya? Nah, ingat adik-adik ya. Ini tadi segitiga ABC ya, itu kan sebangun dengan segitiga EDC ya, EDC. Nah, maka apa? Sudut yang ini itu kan berseberangan dalam dengan yang ini. Nah, yang ini. Nah, berarti apa kesimpulannya?
sudut ini sama, ya, sudut ini sama dengan sudut ini, ya, sama. Nah, kalau begitu, kalau ini tadi berseberangan dalam, padahal ini adalah X-24, maka ini juga X-24. Loh, kalau begitu kesimpulannya apa? Kalau begitu kesimpulannya, nek ngono, sudut ini pasti sama dengan Y. Ya, karena Pak X kan podo ini dengan ini sama. Nah, ini juga demikian, ya, ya. Kalau begitu X sama dengan Y. Nah, kalau X sama dengan Y, maka ini ya X sama dengan Y, maka kita tahu berapa nilai Y-nya. Otomatis nilai Y-nya ya sama dengan X. Berapa? Yaitu 102 derajat. Sehingga soal ini jawabannya adalah yang ya, Dede ya. Demikian dua soal sudah kita kupas, harapannya semoga bermanfaat. Dan ayo terus kejar prestasi, sehingga kalian pada saat menghadapi UTBK, SBMPTN, kalau dulu sekarang mungkin SNPT, semoga kalian lulus semuanya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.